Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laurencia Amelia Putri dengan nomor pokok mahasiswa 220 30 20. Saya mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penyusunan karangan. Tujuan dari video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan menulis dengan dosen pengampu Bapak Muhlis SPD MPD. Baik, langsung saja kita mulai. Penyusunan karangan. Bagian A, pengertian mengarang. Pada dasarnya istilah mengarang sama dengan istilah menulis. Hanya saja ada beberapa pendapat yang membedakan antar istilah mengarang dengan menulis. Istilah mengarang digunakan pada penulisan karya fiksi atau non-ilmiah, sedangkan istilah menulis lebih digunakan pada penulisan karya fiksi atau non-ilmiah. Sedangkan istilah menulis lebih digunakan pada penulisan karya ilmiah atau bonfiksi. Menurut Widya Martaya DKK 1984-3, mengarang adalah suatu proses kegiatan berpikir manusia yang hendak menggunakan kandungan jiwanya kepada orang lain atau diri sendiri dalam tulisannya. Menurut Suparno dan Yunus 2008-31, mengarang pada hakikatnya adalah mengungkapkan atau menyampaikan gagasan dengan menggunakan tulisan. Dalam hal ini, gagasan ini dapat mengungkapkan dalam bentuk kalimat dan paragraf, serta dapat pula diungkapkan dalam bentuk karangan yang utuh. Selanjutnya, B. Penyusunan karangka. 1. Menentukan tema, topik, dan judul. Dalam pemilihan tema Widya Martaya 1984, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah jangan mengambil tema yang bahasanya terlalu luas. Pilih tema yang kita sukai dan kita yakini dapat kita kembangkan. Pilih tema yang sumber atau bahan-bahannya dapat dengan mudah kita peroleh. Kedua, mengumpulkan bahan. Setelah mengumpulkan tema, perlu ada bahan yang menjadi bekal dalam menunjukkan eksistensi tulisan. Ketiga, menyeleksi bahan. Petunjuk-petunjuk dalam menyeleksi bahan yaitu catatan hal penting semampunya, jadikan membaca sebagai kebutuhan, banyak diskusi dan mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah. 4. Membuat karangka karangan. Tahap dalam penyusunan karangka karangan adalah sebagai berikut: mencatat gagasan, mengatur urutan gagasan, memeriksa kembali yang telah diatur, memeriksa kembali yang telah diatur dalam bab dan subbab, membuat karangka karangan. Kelima, mengembangkan kerangka karangan. Draft 2006-195-196 mengatakan dalam proses penyusunan karangan ada tahapan yang harus dijalani, yaitu memilih topik dan tema, mengumpulkan data dan informasi, mengatur strategi penempatan gagasan, menulis karangan itu sendiri. Dalam hal ini, penyusunan karangan merupakan kegiatan penulisan draft karangan. Penulisan draft merupakan aktivitas yang dimulai dengan menata butir-butir gagasan, dilakukan secara hierarkis untuk menempatkan sifat hubungan antar komponen tulisan. Langkah-langkah dalam penulisan draft karangan adalah sebagai berikut: membaca kartu catatan, mempertimbangkan semua materi yang sudah dipersiapkan, mempertahankan kerangka tulisan, mengelompokkan bahan-bahan dan catatan bahan tulisan berdasarkan topik dan penempatan kelompok-kelompok bahan tulisan itu dalam kerangka tulisan, menuliskan draft kasar tulisan.
Di sini kita akan membahas bagian C, pengungkapan gagasan, D, pemakaian kata, E, judul karangan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengungkapkan gagasan dalam sebuah karangan adalah sebagai berikut. 1. Pengungkapan gagasan tidak selalu bersifat verbal, yakni pengungkapan dengan kata, frasa, kalimat, dan untaian kalimat, tetapi juga dapat juga bersifat visual. Kedua, pengungkapan visual itu berwujud tampilan-tampilan visual. Ketiga, hal yang perlu dipertimbangkan dalam menggunakan tampilan visual dalam karangan yaitu tampilan visual berfungsi sebagai materi suplemen terhadap tampilan visual. Tampilan visual itu senantiasa menjadi bagian integral teks. Tampilan visual yang mengganggu tampilan verbal perlu dihindari. Dalam menyusun karangan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. 1. Usahakan kalimat-kalimat yang pendek. Pilihlah kalimat yang sederhana daripada yang rumit. Pilihlah kata umum yang dikenal. Hindari kata-kata yang tidak perlu. Berikan tindakan dalam kata-kata kerja. Menulislah seperti Anda bercakap-cakap. Pakailah istilah-istilah yang dapat menggambarkan perkataan yang konkret lebih jelas bagi pembaca daripada perkataan yang abstrak. Kaitkan dengan pengalaman pembaca. Memanfaatkan sepenuhnya keanekaragaman karangan. Mengaranglah untuk mengungkapkan, bukan untuk mengesankan. Pada dasarnya, pemakaian kata dalam sebuah karangan atau tulisan harus diperhatikan beberapa hal berikut ini. 1. Hendaknya dihindari pemakaian kata atau frasa, tutur dan kata atau frasa setempat kecuali bila sudah menjadi perkataan umum. Kedua, hendaknya dihindari pemakaian kata atau frasa yang telah using atau mati. Ketiga, hendaknya kata atau frasa yang bernilai rasa digunakan secara cermat sesuai dengan suasana dan tempatnya. Keempat, hendaknya kata-kata sinonim dipakai secara cermat pula karena kata-kata sinonim tidak selamanya sama benar arti pemakaiannya. Kelima, hendaknya istilah-istilah yang sangat asing bagi umum tidak dipakai dalam karangan umum. Keenam, hendaknya dihindari pemakaian kata asing atau kata daerah bila dalam bahasa Indonesia sudah ada katanya. Jangan menggunakan bahasa asing hanya karena terdorong untuk bermegah-megahan dan berbahasa tinggi. Untuk memperkecil banyaknya kata kembar dan kata bersaingan, dan untuk menghindari beban atau pemberat yang tidak perlu dalam pemakaian bahasa, sebaiknya dipedomani kelaziman dan ketentuan ejaan. Dalam menyusun kalimat, seorang penulis harus memperhatikan hal-hal berikut ini. 1. Gunakanlah kalimat-kalimat pendek. 2. Gunakanlah bahasa yang mudah dipahami orang. Gunakanlah bahasa yang sederhana dan jernih pengutarannya. Gunakanlah bahasa yang tanpa kalimat majemuk. Gunakanlah bahasa dalam kalimat aktif bukan pasif. Gunakanlah bahasa padat dan kuat. Gunakanlah bahasa positif bukan negatif. Menurut Anwar 1984. Judul yang baik harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Relevan, provokatif, singkat. Judul sebaiknya dinyatakan dalam bentuk prasa. Secara umum terdapat model perumusan judul karangan sebagai berikut. Membatasi pokok soal yang ajan dibicarakan, menentukan suatu tesis percobaan, mencari di perpustakaan judul-judul buku dan artikel yang membicarakan topik yang telah dipilih dan dibatasi, mengumpulkan atau meminjam buku-buku dan bacaan yang lain yang akan dipakai sebagai sumber, mencatat tiap judul buku atau bacaan pada sebuah kartu biografi.